Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma ba'du. Wa ya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Al-hadis ar-rabi' ashar, hadis yang ke-14. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qila ya Rasulullah. Jadi ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu kelak di hari kiamat? Maksudnya dengan syafaatnya dia banyak mendapat kebahagiaan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Paling bahagianya manusia kelak dengan syafaatku atau karena syafaatku kelak di kiamat, man qala la ilaha illallah. Yaitu yang berkata la ilaha illallah khalisan min qalbih. Dia katakan dengan ikhlas. Maksudnya di sini bukan hanya sekedar berkata la ilaha illallah. Maksudnya ya diamalkan gitu kan. Walaupun tingkatan amalannya berbeda. Khalisan fi qalbihi min qalbihi au min nafsih. Dalam dirinya atau dari dalam hatinya atau dari dalam dirinya. Hadis sahih rawahul Bukhari. Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Beberapa faedah dari hadis ini ya ikhwani wa akhwati, di antaranya syafa'ah. Syafa'ah itu dari kata-kata asy-syaf'u. Syafa'a yashfa'u syaf'an. Artinya menggenapkan. Kalau syafa'a yashfa'u syaf'an asal artinya. Jadi lawan daripada al-witr. Autara yutiruh, mengganjilkan. Jadi asy-syafa'ah asalnya antaj'ala asy-syai'ah itsnaini, menjadikan sesuatu dua, bergabung jadi dua. Jadi seolah-olah dia itu orang yang memberi syafaat ketika dia sendirian menjadi dua dengan orang yang diberi syafaat. Jadi asy-syafi' yang beri syafaat, al-masyfu' yang mendapat syafaat. Jadi berdua terus. Ya, itu secara bahasa. Kalau secara istilah atau secara makna syar'i, yaitu menjadi tawassut, seseorang menjadi perantara dari orang yang memang mungkin orang itu terkenal. Ini secara umum dulu. Orang itu terkenal, punya kedudukan, membantu orang lain untuk mendapatkan manfaat orang lain tersebut lewat orang tersebut, atau untuk mencegah atau menolak darinya bahaya. Di sini jelas syafaat, di sini jelas syafaat fil yaumil akhir, nanti di hari kiamat. Walaupun di dunia juga secara bahasa boleh. Syafa'a fulanun fi fulanin, si fulan memberi syafaat kepada fulan, berarti membantu dia, menolong dia. Kelak dari kiamat siapa itu? Nanti itu, karena kita bicara syafaat di akhirat, jelas syafaat yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum nabi-nabi yang lain. Itu makna daripada syafaat secara istilah atau secara syar'i. Kemudian syafaat itu ada dua macam. Ada syafa'atun syar'iyyah tsabitah. Jadi syafaat memang syar'i, boleh dikerjakan. Ada syafa'ah syirkiyah, manfiyah. Ada bentuk syafaat syirki, bentuk kesyirikan. Kita bahas dulu yang pertama berkenaan dengan syafaat. Nanti di hari kiamat. Baik. Yang jelas ulama berkata hadis-hadis tentang syafaat di akhirat semuanya itu ahadits mutawatirah, tidak bisa dibantahkan. Walaupun orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij mengingkari adanya syafaat. Jadi kalau sudah masuk neraka, udah pelaku dosa besar
masuk neraka, tidak ada surganya. Itu kalau orang Khawarij kan begitu. Syafaat yang sabitah, muqarrarah, yang ditetapkan dalam syariat dan itu memang diberikan oleh Nabi, oleh Allah SWT kepada para Nabi, itu bermacam-macam. Nah, pertama kali ada syafaat yang hanya khusus untuk Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Nah, ada berapa macam syafaat untuk Nabi ini? Khusus untuk Nabi, tidak diberikan kepada Nabi yang lain. Nah, khusus untuk Nabi Muhammad SAW, tidak kepada Nabi yang lain. Yang pertama ialah syafaatul uzma. Ini syafaat yang paling besar, di mana ketika orang-orang sudah dalam keadaan menghadapi al-ahwal, jadi belum siksa, masih belum, tapi di hari kiamat setelah kebangkitan, orang-orang sudah pada sibuk semuanya, bingung semuanya, minta ke Adam ditolak, minta ke Nabi Nuh ditolak, ke Nabi Ibrahim ditolak, masing-masing dari Nabi yang diminta itu nafsi, nafsi, saya ngurus diri saya sendiri. Ke Nabi Nuh juga nafsi, nafsi, saya ngurus diri saya sendiri. Sampai ke Nabi Isa juga nafsi, nafsi, saya ngurus diri saya sendiri. Sampai akhirnya Nabi Isa menyuruh untuk datang kepada seorang pemuda fatan, itulah Nabi Muhammad SAW, dan itulah syafaat yang pertama kali diberikan oleh Allah, asy-syafaatul uzma, kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan ulama mengatakan, saya tidak perlu menyampaikan hadisnya, itu yang panjang sekali. Dan syafaat inilah ulama mengatakan yang disebut dengan al-maqamul mahdud, wab'atsu maqaman mahmud al-mahmudan alladhi wa'adta. Itu asy-syafaatul uzma. Atau dalam firman Allah, asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Nah, engkau Allah, semoga Rabbmu akan membangkit kamu, wahai Muhammad, maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji. Kalau sudah asa dalam Al-Quran, artinya kata orang pasti. Nah, asallahu ayyafir lahum. Nah, itu asa pasti dalam Al-Quran. Baik. Al-Imam Qatadah Ibnu Da'amah, salah seorang tabi'in, mengatakan, ijma' ulama mengatakan bahwasanya al-maqamul mahmud adalah syafaat, asy-syafaatul uzma li nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ini syafaat untuk ahlul jannah, an yadkhulu al jannah. Maksudnya apa? Syafaatnya Nabi yang diberikan kepada orang-orang yang berhak masuk surga. Nah, ada satu riwayat dari Imam Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannah, aku datang kepada pintu surga, yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat. Ini masih belum ada orang yang masuk surga. Nah, fa astaftih, kemudian aku minta izin untuk dibuka. Fa astaftih, fa yaqulul khazin, maka berkata penjaga surga, nah, man anta, siapa kamu? Fa aqulu Muhammad, saya berkata Muhammad. Fa yaqulu, berkata penjaga surga itu, bika umirtu, nah, la aftahu li ahadin qablaka, hanya untukmu aku diperintahkan oleh Allah, nah, untuk tidak membuka untuk siapapun sebelum engkau. Ya, itulah syafaat Nabi untuk memasukkan orang-orang yang ke surga itulah. Nah, baik, itu dalilnya. Baik. Berikutnya yang ketiga, ini yang khusus untuk Nabi, syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi an yadkhulu al jannata min al babil aiman mimman la hisab alaihi. Ini sudah kita bahas juga di pertemuan ini beberapa waktu yang lalu, tentang orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Apa itu? Syafaatnya Nabi untuk memberi izin
mereka masuk ke pintu bagian kanan dari umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab. Nah, dalilnya panjang sekali hadisnya, saya petik sebagian saja. Dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, nah, adkhil al-jannata man min ummatika man la hisab alaihi." Wahai Muhammad, masukkan ke dalam surga dari umatmu tanpa hisab, atau yang tidak mendapat hisab. Minal babil aiman, dari pintu bagian kanan. Min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga. Terus kata kata malaikat yang diperintahkan oleh Allah, wa hum syuraka'u an-nasi fima siwa dzalik minal abwab. Walaupun demikian, mereka yang diperkenankan masuk dari pintu bagian kanan dipersilahkan untuk masuk dari pintu mana saja. Jadi secara khusus silakan masuk ke pintu bagian kanan, tapi mereka juga syuraka, boleh juga bersama orang-orang yang lain lewat pintu-pintu yang lain. Subhanallah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang terakhir. Nah, ada nanti sisanya nanti saya keterangan yang lain nanti yang akan datang, pengajian yang akan datang lebih lanjut. Yang keempat adalah syafa'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib fi takhfifil adabi anhu. Nah, syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Thalib ibnu Abdullah, paman beliau. Nah, paman kandung. Nah, apa itu? Hanya diringankan adabnya, tapi tidak pernah punya surga, di neraka abadan abidin karena dia kafir. Nah, apa dalilnya? Ini dalilnya. Nah, An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar Abu Sa'id Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, wa dzukira indahu ammuh, ketika itu disebut nama pamannya Abu Thalib ibnu Abdullah. Nah, apa terus kata Nabi alaihi salatu wasallam? La'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah. Mudah-mudahan pamanku itu mendapat syafaatku kelak di hari kiamat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayuj'al fi dhahdahin minan nar. Nah, dia diletakkan, dimasukkan dalam kobaran api. Kobar dhahdah minan nar, dari api neraka. Ya, yabdu ka'baihi. Api tersebut sampai ke bagian kaki sini, Ka'bain, sampai ke Ka'bain sini aja, tidak ke atas. Itu syafaatnya Nabi untuk Abu Thalib yang kafir. Nah, dan tidak ada surganya. Apa terus kata beliau alaihi salatu wasallam? Yaghli minhu dima'uhu. Tapi walaupun kobaran api sampai hanya di batas mata kaki sini, Al-Ka'bain, kedua kakinya, tapi sengakal yang mendidih otaknya. Nah, gimana dengan orang yang sepenuh badan dibakar api? Naudzubillahi min dzalik. Ini hadis sahih rawahul Bukhari Muslim dan lain-lainnya. Dan dalam satu hadis saya juga, paling ringannya penduduk neraka, paling ringan azab, yang paling ringan untuk penduduk neraka adalah kakinya itu, di bawah kakinya jamratani min jahannam, dari api neraka, jamrah, bara api, yaghli minhu dima'uhu, tapi yang terbakar sampai ke otak. Itu paling ringannya penduduk neraka, paling ringannya siksa penduduk neraka. Naudzubillah, ajarna Allah min adzabin nar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Mari kita akhiri liqa dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.